Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, di hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran Ibu, yaitu di pelajaran ekonomi. Dan bagaimana puasanya untuk hari ini? Lancar ya? Alhamdulillah kalau puasa kalian hari ini lancar ya, semoga bisa lancar, nggak ada bolong-bolongnya sampai nanti akhir puasa. Nah, jadi sebelum kita mulai atau masuk dalam pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita terlebih dahulu membaca doa supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi doa Ibu pimpin dan doa mulai. Doa selesai. Nah, hari ini Ibu akan absen dulu ya. Siapa aja hari ini yang nggak masuk? Masuk semua. Oh, murid Ibu pinter-pinter, rajin-rajin. Nggak ada yang sakit atau izin kan? Ya, baik. Nah, baik. Di hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi, konsep, dan kebijakan perdagangan internasional. Gimana di materi ini kita akan membahas apa itu pengertian perdagangan internasional, apa saja manfaat dari perdagangan internasional, serta apa faktor pendorong dan faktor penghambat dari perdagangan internasional tersebut. Nah, jadi sebelum Ibu masuk ke dalam materi yang akan Ibu bahas hari ini, Ibu akan sedikit mengingatkan materi yang sudah Ibu jelaskan atau sudah kita pelajari di minggu kemarin. Yang dimana di minggu kemarin itu kita sudah mempelajari tentang materi perpajakan. Yang dimana di situ kita sudah mempelajari atau membahas apa itu pengertian pajak, apa saja fungsi, manfaat, dan tarif pajak, lalu perbedaan pajak dengan pungutan resmi dan sebagainya. Nah, jadi pajak di sini memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah pembangunan. Namun tidak semua orang mau membayar pajak dengan baik. Nah, jadi kita sebagai siswa dan warga negara yang jujur dan cinta tanah air, kita harus mengingatkan orang-orang terdekat kita supaya disiplin untuk membayar pajak. Nah, lalu apa sih Bu tujuan atau motivasi untuk kita mempelajari materi kebijakan perdagangan internasional hari ini? Nah, tujuan atau manfaat kalian mempelajari materi yang akan Ibu bahas hari ini, yaitu jika nantinya suatu saat kalian ingin menjadi pengusaha atau pedagang yang sangat sukses, nah kalian kan menginginkan dagangan atau usaha kalian itu terkenal oleh seluruh dunia, ya kan? Nah, maka dari itu kalian harus memahami bab yang akan Ibu jelaskan hari ini. Supaya apa? Supaya kalian paham apa itu impor, apa itu ekspor, dan apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat di dalam perdagangan internasional tersebut, supaya nantinya kalian tahu apa yang harus kalian lakukan saat mengalami hambatan-hambatan saat kalian akan menjalankan usaha kalian. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, jadi di sini Ibu akan menjelaskan model pembelajaran yang Ibu gunakan, yaitu Ibu menggunakan model pembelajaran Talking Stick. Nah, model pembelajaran Talking Stick di sini yaitu model pembelajaran yang menggunakan sebuah tongkat sebagai alat. Nah, kurang lebih tongkat yang kita gunakan yaitu 20 cm. Nah, jadi karena keterbatasan kita di sini yaitu tongkat, jadi kita menggunakan spidol sebagai penggantinya. Nah, cara bermainnya yaitu nanti Ibu akan bentuk tempat duduk kalian menjadi sebuah lingkaran.
Nah, nanti setelah itu Ibu akan menjelaskan materi hari ini. Ibu akan sampaikan kepada kalian. Sampai setelah Ibu selesai menjelaskan materi hari ini, nantinya kalian harus membuat satu soal yang ditulis dalam lembaran. Setelah itu nanti kalian lipat kertasnya dan dikumpulkan di meja Ibu, seperti itu. Dan setelah itu nanti kalian harus menyanyikan sebuah lagu apa saja yang kalian bisa, pertanda permainan sudah dimulai, seperti itu. Nah, setelah nantinya Ibu mengucapkan kata stop, maka permainan harus dihentikan. Dan bagi siswa yang terakhir memegang tongkatnya, yaitu harus maju ke depan dan mengambil salah satu lembaran yang sudah berisikan soal yang telah dibuat oleh teman-teman kalian, dan kalian harus membacanya dan menjawab apa jawaban dari soal yang telah teman-teman kalian buat, seperti itu. Nah, dan nantinya jika jawaban yang kalian jawab itu benar, maka Ibu akan tambahkan nilai kepada kalian. Dan sebaliknya, jika jawaban yang kalian jawab itu salah, maka Ibu akan kurangi nilai dari kalian, seperti itu. Mungkin kalian sudah paham ya tentang model dari stalking stick ini. Jadi kita mulai masuk dalam materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Nah, materi yang pertama di sini yaitu pengertian perdagangan internasional. Di mana perdagangan internasional di sini yaitu suatu proses tukar menukar barang atau jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Nah, di dalam perdagangan internasional di sini sendiri kita mengenal kata ekspor dan impor. Nah, ekspor di sini memiliki arti tersendiri, yaitu kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Dan negara yang menjual barang atau jasa tersebut bisa dikatakan sebagai eksportir. Nah, sedangkan impor di sini tersendiri memiliki arti atau pengertian, yaitu kegiatan membeli suatu barang atau jasa dari luar negeri. Dan negara yang membeli barang dan jasa tersebut bisa dikatakan sebagai importir. Nah, selanjutnya di sini yaitu manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional di sini yaitu ada 5. Yang pertama yaitu memperoleh devisa. Dan yang kedua yaitu memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu menstabilkan harga-harga. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas ekonomi. Dan yang terakhir yaitu mempercepat alih teknologi. Nah, manfaat perdagangan internasional yang pertama yaitu memperoleh devisa. Di mana di sini jika kalian mengekspor barang atau jasa ke luar negeri, nah nantinya kalian akan mendapatkan mata uang asing dari negara tersebut, misalnya seperti dolar Amerika atau yen, seperti itu. Dan mata uang asing itulah yang bisa kita sebut sebagai devisa. Nah, yang kedua di sini yaitu memperluas kesempatan kerja. Nah, di mana di dalam perdagangan internasional di sini tersendiri, terutama di bagian ekspornya, di sini memberikan kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja. Jadi untuk menghasilkan barang ekspor yang lumayan cukup banyak, jadi juga harus membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak pula supaya barang yang dibutuhkan tersebut bisa cepat. Yang ketiga yaitu menstabilkan harga-harga. Nah, di mana di sini jika suatu jenis harga barang di negara kita mulai mahal atau jumlahnya mulai berkurang, tentu saja kan tidak bisa memenuhi permintaan pasar. Nah,
Jadi apa yang harus dilakukan supaya permintaan pasar tetap terpenuhi dan juga harga-harganya tetap stabil, yaitu salah satu caranya yaitu dengan cara mengimpor barang dari luar negeri seperti itu. Nah, dengan adanya impor kegiatan impor ini, maka harga barang sejenis itu harganya akan stabil dan permintaan pasar pun akan tetap terpenuhi. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan kualitas ekonomi. Nah, jadi di dalam perdagangan internasional di sini sendiri, penduduk bisa membeli barang-barang yang belum tentu bisa dihasilkan di dalam negeri. Seperti itu kan ya. Nah, atau mungkin gara-gara mutu dan kualitasnya lebih bagus barang-barang yang dihasilkan dari luar negeri, seperti itu. Nah, dengan adanya perdagangan internasional di sini dapat memacu industri di dalam negeri ini untuk meningkatkan kualitas dan mutu barang-barang yang dihasilkan tersebut. Nah, dan yang kelima atau yang terakhir dari manfaat perdagangan internasional di sini yaitu mempercepat alih teknologi. Nah, di mana di sini jika kita ingin mengimpor suatu teknologi dari luar negeri, nah tentunya kan kita memerlukan pengetahuan atau keterampilan khusus untuk menggunakan teknologi tersebut kan. Nah, jadi diharapkan dari pihak penjual itu memberikan suatu bimbingan atau arahan kepada kita yang mengimpor barang tersebut supaya kita paham bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara cara untuk memakai teknik tersebut seperti itu. Supaya apa? Supaya supaya mempercepat alih teknologinya. Nah, apakah dari kelima manfaat perdagangan internasional tadi ada yang belum kalian pahami? Jika ada, silakan tanyakan. Jika tidak ada yang kalian tanyakan, Ibu akan bertanya masalah di poin kelima, yaitu mempercepat alih teknologi. Di sini kan tadi jika kita ingin memahami lebih detail barang yang kita impor atau teknologi yang kita impor dari luar negeri, itu kan dari pihak penjualnya itu tersendiri harus mengadakan bimbingan atau arahan lebih tertentu seperti itu ya. Nah, jadi yang Ibu tanyakan di sini, apakah perlu penjual yang dari luar negeri tersebut harus datang kepada kita untuk memberikan suatu arahan atau bimbingan untuk melakukan atau menggunakan teknologi yang kita impor tadi? Nah, baik, kalau ada yang mau jawab silakan acungkan tangan. Nah, ya betul banget. Nggak perlu Bu, nggak perlu harus mendatangkan si penjual yang dari luar negeri ke dalam negeri hanya untuk memberikan bimbingan atau arahan kepada kita untuk menggunakan teknologi yang tadi kita impor. Nah, lalu harus menggunakan apa? Terus kita harus mendapatkan bimbingan itu dari mana? Nah, jadi setiap kita membeli teknologi dari luar atau mengimpor barang dari luar, tentunya di situ nanti akan ada sebuah petunjuk. Contohnya nih, kita mengimpor sebuah mobil karena kita belum mempunyai mobil, jadi kita ingin membeli mobil seperti itu, tapi kita nggak tahu cara menggunakannya seperti apa, cara menjalankannya seperti apa, cara menghidupkan mobilnya seperti apa. Nah, jadi nggak perlu tuh harus mendatangkan si penjual yang dari luar negeri tadi ke sini untuk mengajarkan kita, nggak perlu. Jadi di dalam mobil tadi itu ada sebuah buku petunjuk. Buku petunjuk itu yang menjadi bimbingan atau pedoman kita yang diberikan oleh si penjual tadi kepada kita untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan mobil tersebut, bagaimana cara menghidupkan, bagaimana cara menjalankan, bahkan bagaimana cara membuka pintu mobil tersebut seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, di sini
faktor penghambat. Nah, di sini ada 3 faktor dan untuk faktor pendorongnya tersendiri di sini memiliki 4 faktor pendorong. Nah, yang pertama yaitu faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Nah, jadi karena beberapa hal sumber daya alam yang dimiliki oleh beberapa negara itu berbeda-beda, maka jarang sekali suatu negara memiliki sumber daya alam yang lengkap, atau bahkan untuk memenuhi konsumsinya pun sangat terbatas seperti itu. Nah, untuk mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan dan bahkan tidak dimiliki oleh negara lain, maka diperlukan suatu pertukaran antar negara seperti itu. Dan nah, pertukaran antar negara disinilah yang menyebabkan terjadinya adanya perdagangan internasional. Nah, contohnya nih, seperti misalnya Indonesia banyak mengekspor tekstil kepada Amerika Serikat karena sumber daya alam yang kita miliki memungkinkan Indonesia memproduksi tekstil dengan harga yang sangat murah. Bahkan sebaliknya dari Amerika Serikat kita banyak mengimpor mobil. Karena apa? Karena di Amerika Serikat tersebut dapat memproduksi mobil dengan harga yang lebih murah dari negara-negara lain seperti itu. Nah, yang kedua yaitu selera. Nah, selera di sini juga dapat menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Nah, contohnya nih, Indonesia mengimpor buah apel dari Australia seperti itu. Padahal di Indonesia sendiri memiliki banyak kebun apel. Tapi karena adanya selera di sini, maka penduduk Indonesia lebih menyelerai atau menyukai buah apel yang ada di Australia seperti itu. Maka Indonesia perlu mengimpor apel dari negara Australia tersebut. Nah, yang ketiga yaitu penghemat biaya produksi. Dan yang keempat di sini yaitu perbedaan teknologi. Nah, di dalam perbedaan teknologi di sini ada juga negara yang telah mencapai keunggulan dalam memproduksi barang berteknologi maju. Nah, ada juga sebagian negara yang masih belum maju dalam menerapkan teknologi maju dengan baik seperti itu. Nah, jadi negara yang menggunakan teknologi maju di sini dapat menjual barang dengan harga murah pada negara yang berteknologi sederhana. Misalnya nih, contohnya di negara kita sendiri ya kan. Di negara Indonesia ini banyak mengimpor mobil dari luar negeri, contohnya dari negara Jepang dan negara Amerika Serikat. Mengapa demikian? Ya karena di negara Jepang dan negara Amerika Serikat tersebut telah lebih maju dalam teknologi pembuatan mobil tersebut. Nah, dan yang selanjutnya yaitu faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama di sini tidak amannya suatu negara. Jika dalam suatu negara itu tidak aman, maka para pedagang yang berada di negara tersebut atau pedagang yang berjualan di negara tersebut akan berpindah kepada negara yang lebih aman. Nah, jadi faktor keamanan di sini juga dapat mempengaruhi atau menghambat terjadinya suatu perdagangan internasional. Nah, yang kedua di sini yaitu kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Nah, di sini ada beberapa kebijakan ekonomi di suatu negara yang dapat menghambat kelancaran perdagangan internasional. Misalnya nih seperti pembatasan jumlah impor, terus pungutan biaya impor atau ekspor yang terlalu tinggi, serta perizinan yang berbelat-belit. Dan yang ketiga yaitu tidak stabilnya kurs mata uang asing. Nah, jika kurs mata uang asing di sini tidak stabil, maka akan membuat para eksportir maupun importir itu menjadi kesusahan dalam menentukan harga valuta asingnya seperti itu. Nah, jadi kesulitan tersebut juga akan berdampak pada harga
pada harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Nah, ini juga yang akan menyebabkan penghambat dalam kelancaran perdagangan internasional. Nah, yang terakhir di sini yaitu kebijakan perdagangan internasional. Jadi di kebijakan perdagangan internasional di sini memiliki 2 poin, yaitu yang pertama yaitu kebijakan perdagangan internasional di bidang impor, dan yang kedua kebijakan internasional di bidang ekspor. Nah, di mana di kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor ini meliputi kuota, tarif, subsidi, dan larangan impor. Nah, jadi di larangan impor di sini maksudnya yaitu barang-barang yang dapat membahayakan masyarakat itu dilarang untuk diimpor, seperti itu. Dan larangan impor ini juga dilakukan untuk penghematan devisa. Dan yang kedua yaitu kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor, di mana di sini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu diskriminasi harga, yang kedua pemberian premi atau subsidi, yang ketiga dumping, dan yang keempat yaitu politik dagang bebas, dan yang kelima larangan ekspor. Nah, tadi itu adalah materi yang terakhir dan sekaligus materi penutup dari pembelajaran pada hari ini. Nah, mungkin ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan kesimpulan dari materi yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, baik. Di sini Ibu akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama yaitu tentang perdagangan internasional. Di sini perdagangan internasional itu bisa terjadi karena perbedaan sumber daya alam. Yang kedua yaitu penghematan biaya, terus selera masyarakat, serta perbedaan teknologi. Dan yang kedua yaitu perdagangan internasional bermanfaat untuk mendapatkan devisa, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga-harga, meningkatkan kualitas konsumsi, dan membantu mempercepat alih teknologi. Nah, itu adalah kesimpulan dari apa materi yang sudah kita bahas hari ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.